Selamat pagi, suara saya cukup terdengar. Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dianita. Izin Pak Direktur, Bapak Kasubdit, Bu Susi, rekan-rekan sekalian, dan juga terima kasih untuk Mas Ratno dari PSI sudah berkenan untuk meluangkan waktu ya, memberikan sharing kepada kita terkait dengan penggunaan SIMAN untuk penyusunan RKBMN. Ini pengantar saja Bapak dan Ibu sekalian, dan singkat ya, hanya memberikan kerangka saja yang nanti akan dilanjutkan secara teknis aplikasinya oleh Mas Ratno dan juga dari rekan-rekan di PKBMN 1A. Ini outline yang akan kita bahas ya dalam sesi pendahuluan pada acara IHT pada pagi hari ini ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, soal RKBMN ini sudah bukan hal yang asing bagi kita. Setiap tahun kita melakukannya. Hanya perbedaannya untuk tahun ini adalah ada beberapa perubahan pengaturan, satu, kemudian yang kedua juga perubahan subjeknya ya, playernya ya, terutama di kita, karena nanti yang akan incas untuk melakukan penelaahan RKBMN itu adalah rekan-rekan di Direktorat PKN. Nah, oleh karena itu memang mestinya ini rekan-rekan PKN juga dapat hadir ya, meskipun nanti kita akan menyiapkan sesi tersendiri untuk mereka. Namun demikian, karena ini pertama kali ya transisi, dan selama ini juga KL berhubungannya dengan para PIC KL yang ada di Direktorat PKKN, maka sesuai dengan arahan pimpinan juga kita meminta bantuan dan kerjasama dari para PIC KL untuk melakukan pendampingan ya kepada KL. Dan kalau lihat event-event ya yang sudah berlangsung, yang Bapak dan Ibu share ya, misalnya di grup kan sudah banyak Bapak dan Ibu rekan-rekan yang sudah melakukan pendampingan dalam penyusunan RKBMN oleh KL. Nah, ini jadwal penyampaian RKBMN tahun 2024 ya, yang sudah disampaikan dengan surat S100. Jadwal penyampaian 81 KL ya, yang terbagi menjadi 5 batch mulai 21 Oktober sampai dengan 18 November ya. Jadi batch 1 nanti itu 21 Oktober sudah harus menyerahkan RKBMN-nya kepada pengelola barang sampai dengan batch kelima, yang mana deadline-nya adalah 18 November. Artinya terutama untuk KL di batch 1 itu ya sudah harus speed up ya. Sekarang mungkin juga sudah mulai mereka penyusunan di tingkat satker, kemudian disampaikan ke pengguna barang, dikonsolidasikan, diteliti, review up dan sebagainya, sampai kemudian maksimal 21 Oktober itu disampaikan untuk ditelaah ya oleh pengelola barang, dalam hal ini nanti oleh Direktorat PKN. Ya. Dan ya ini kurang lebihnya ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu dicermati adalah adanya KMK 105 tahun 2022 tentang tahapan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKBMN. Jadi kita flashback Bapak dan Ibu ya, bahwa kita punya 2 PMK terkait RKBMN. Yang pertama PMK 153 tahun 2021 tentang perencanaan kebutuhan BMN yang menggantikan PMK 150 ya. Kemudian yang kedua PMK SDSK, PMK 172 tahun 2020. Nah, terutama di PMK 153 kita lihat bahwasanya coverage atau cakupan dari perencanaan kebutuhan BUMN itu sudah bukan lagi pengadaan dan pemeliharaan saja, melainkan sudah ada 3
apa bentuk perencanaan lainnya, itu perencanaan pemanfaatan, perencanaan peminahtanganan, dan perencanaan penghapusan. Jadi cakupan perencanaan kebutuhan BMN sudah melingkupi 5 hal itu, bukan hanya pengadaan dan pemeliharaan. Namun demikian, baik, ini Pak Direktur berkenan untuk memberikan sambutan. Bapak dan mohon izin kami pause sebentar. Kami sampaikan kepada Pak Direktur untuk memberikan arahan dan sambutan, Pak. Mohon izin tadi kami mulai dulu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Napan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ini bintang tamunya dari TSI ya, Mas, hari ini? Tamunya? Betul, Pak. Iya, Pak. Siapa dari TSI? Pak Suratno? Siap, izin, Pak. Terima kasih Pak Suratno dan mungkin timnya ya. Setelah Bapak Ibu semua, pertama selamat datang Pak Suratno dan terima kasih berkenan di acara Rabu Ilmu, acara biasa kami tiap Rabu untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pergaulan. Saya agak telat datang karena ini juga saya lagi coba acara Islamic Conference, Islamic Economic Conference. Ini bagus sekali, saya minta teman-teman semua menguasai. Saya titip pesan ya, jangan sampai KL lebih tahu daripada teman-teman semua. Nggak boleh. Kalau KL lebih tahu tentang RKBMN, tek bengeknya itu dibandingkan Anda, malu kita. Karena tugas kita kan memberitahu mereka, mengajari mereka. Jangan sampai teman-teman nggak pernah mempelajari ini, tiba-tiba KL nanya, atau mereka malah ngajarin kita. Kebanggaan kita itu, keberadaan kita itu akan diakui kalau kita memahami. Ingat ya, saya suka kutip makro, mikro, ultra mikro. Kemarin saya sudah di pertemuan kan yang tabel-tabel kemarin yang sertifikasi ya, kuasai banget data. Karena pengambilan keputusan kalau nggak didukung data itu ngaco. Kita seolah-olah benar, padahal salah karena tidak didukung dengan data yang benar. Data yang salah, dianalisisnya salah, menghasilkan informasi yang salah, akhirnya kebijakan yang diambil salah. Ada yang kita belajar dari sebelumnya kan, yang saya selalu sebutkan, ini menjadi bukti kita ketika kita evaluasi. Ternyata dengan 5%, kita bikin klaster tuh sampai 10, NUP dan nilainya, karena kita nggak mungkin menyelesaikan dalam setahun. Atas temuan BPK 945.000 NUP, ternyata dengan 5% NUP bisa mewakili 95% nilai. Sehingga kita cukup fokus ngerjain 5% saja dari jumlah NUP, sekitar 45.000. Nggak harus 900 ribuan. Itu gunanya data. Nah ini, hari ini RKBMN ini kan sesuatu yang sangat penting. Tolong semua ikutin dengan baik. Kalau perlu ada post-test gitu. Biar kalian, kecuali kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain ya, di join action kan aja. Kadang-kadang ada acara yang cukup hadir saja. Ya, kayak di conference ini kan saya lebih mendengar. Makanya sambil mendengar saya selalu namanya multitasking karena saya akan rapat dengan para kasubdit pagi ini karena kemarin nggak sempet. Ya, oke dari saya demikian. Silakan dilanjutkan. Tolong teman-teman ikuti semua acara pagi ini. Terima kasih kepada tim TSI. Oke Pak Napan dari saya, Bapak Ibu cukupkan sekian. Saya ada di ruang sebelah akan rapat dengan para kasubdit untuk solving beberapa permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas arahan dan sambutannya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, kami melanjutkan. Ya,
Nah, tadi bahwasannya coverage dari perencanaan kebutuhan BUMN itu sekarang meliputi 5 hal ini: pengadaan, pemeliharaan, manfaatan, pengelolaan, dan penghapusan. Namun demikian, implementasinya itu dilakukan secara bertahap, di mana untuk tahun ini, untuk penyusunan RKBMN tahun 2024 itu hanya Kemenkyu yang lingkup dari perencanaan kebutuhannya itu melingkupi kelima-limanya. Sedangkan KL yang lain itu hanya pengadaan dan pemeliharaan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nanti tahun 2023 untuk RKBMN 2025 itu akan meningkat menjadi 9 KL dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, maka tadi di jadwal penyampaian RKBMN, Bapak dan Ibu, itu Kemenkyu belum ditetapkan deadline-nya. Kenapa? Karena mereka menggunakan coverage yang lebih luas dengan sistem yang baru ya. Jadi itu nanti tersendiri. Nah, adapun yang kita bicarakan sekarang ini adalah untuk KL non Kemenkyu. Kemudian ya ini sudah ya. Ini yang penting di bawah itu Bapak dan Ibu. Jadi Siman 1, Siman 2, Siman versi 2 modul RKBMN itu untuk tahun ini itu hanya akan digunakan oleh Kementerian Keuangan ya. Yang ruang lingkup perencanaannya melingkupi 5 hal ini. Ya, sedangkan untuk KL-KL yang lain, KL-KL yang Bapak dan Ibu sekalian ampu ya, selain di tempatnya Pak Hendra, itu masih menggunakan Siman yang lama, Siman versi 1. Tetapi sudah ada update ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi setelah ini. Dan ruang lingkupnya hanya 2, pengadaan dan pemeliharaan. Baik. Kemudian satu lagi, ini selamat datang kepada rekan-rekan PKN, sudah berkenan hadir, ada Pak Beni dan kawan-kawan ya. Mohon izin, mungkin undangannya agak mendadak ya, tapi nanti insya Allah kita juga akan ada sesi khusus untuk rekan-rekan Direktur PKN. Namun demikian ya supaya lebih catch up lebih awal ya, maka kami mengundang juga kehadiran rekan-rekan dari Direktorat PKN. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ada KMK 128. Ini adalah juknis dari pelaksanaan perencanaan kebutuhan BUMN. Jadi yang dulu kita punya modul-modul itu ya, sekarang disatukan dalam KMK yang baru ini. Yang juga baru, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, modulnya ini kan ada 4 ya. Yang baru itu yang nomor 2. Karena sebelumnya kita sudah mengenal modul penyusunan RKBMN yang digunakan oleh KL, ada modul review yang digunakan oleh APIP, ada modul penelaahan yang digunakan oleh pengelola barang. Ya. Nah, modul penelitian ini ditambahkan di sini sebagai panduan bagi KL pengguna barang untuk melakukan penelitian atas usulan yang disampaikan oleh KPB atau Satker. Ya, karena pengguna barang itu tidak hanya mengkonsolidasikan, melainkan mereka juga melakukan penelitian. Ya, sebelum kemudian juga dilakukan assurance juga oleh APIP ya. Jadi ada double assurance baik dari sisi manajemen maupun dari sisi APIP. Nah, ini modul penelitian ditambahkan meskipun secara sistem ya di aplikasi ini masih masih belum diakomodasi karena ini muncul belakangan. Baik, ini sekilas mengenai KMK 128 ya, penjelasan tentang perluasan bentuk perencanaan yang tadi ada pemanfaatan, pemindahan penghapusan, kemudian penambahan objek sesuai PMK 172 SBSK-nya ya Bapak dan Ibu. Untuk kendaraan misalnya ada kendaraan jabatan, ada kendaraan operasional, untuk tanah bangunan ditambahkan bangunan pendidikan, bangunan persidangan, rumah tahanan dan sebagainya. Dan penambahan parameter perubahan RKBMN, ada penambahan DHP daftar hasil pemeliharaan yang digunakan juga sebagai pertimbangan dalam penyusunan RKBMN pemeliharaan. Kemudian di KMK ini juga ada beberapa elaborasi ya atau penjelasan dari norma pengaturan yang ada dalam PMK. Contoh misalnya di PMK 153 disebutkan tentang roadmap. Di KMK ini kita akan mendapatkan ilustrasi, meskipun ilustrasi yang sederhana ya mengenai roadmap itu. Ada misalnya terkait dengan the layering ya, kan pasca banyak organisasi KL yang melakukan the layering, pejabat strukturalnya menjadi fungsional ya, terutama untuk eselon 3, eselon 4. Nah, ini impact-nya kepada penghitungan kendaraan operasional.
Nah, dalam KMK ini dijelaskan misalnya bahwa untuk kalkulasi standar kebutuhan dari kendaraan operasional itu dapat mengacu kepada struktur organisasi yang lama sebelum dilakukannya delayering ya. Jadi dapat dihitung. KPKNL misalnya ya, yang sebelumnya kalau tidak salah ada 7 eselon 4 sehingga mereka berhak mendapatkan berapa 50% 3 ya. Iya, operasionalnya 4 ya. Nah, karena yang lelang dan penilaian sekarang sudah jadi Jafung, meskipun itu sudah menjadi Jafung, tapi masih bisa diperhitungkan dalam penghitungan standar kebutuhan kendaraan operasional di KPKNL. Baik, ini pokok-pokok pengadaan yang ada dalam KMK. Izin kami mungkin skip ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa membaca lebih lanjut ya di KMK-nya. Ini yang tadi kami sebutkan ya, yang di tengah bawah ya, perhitungan KDO untuk KPB yang delayering menggunakan SOTK yang lama. Dapat menggunakan SOTK yang lama ya. Kemudian untuk pemeliharaan ada beberapa hal, misalnya kewajiban untuk barang yang diajukan pemeliharaannya itu sudah ditetapkan status penggunaannya. Kalau tidak nanti akan berdampak pada penundaan alokasi anggarannya. Kewajiban unggah foto juga demikian, dan ini juga kemudian diakomodasi ya dalam sistem SIMAN ya, ketika foto tidak ada maka tidak bisa lanjut dan sebagainya. Kemudian baik, yang ini Bapak dan Ibu sudah familiar ya, dan tadi juga sebagian sudah kami singgung probisnya. Dari Satker dikonsolidasikan oleh Korwil, kemudian unit eselon 1, lalu konsolidasi dan penelitian oleh pengguna barang, review apik dan sebagainya. Ya. Ini izin kami skip ya. SBSK juga sama, Bapak dan Ibu sudah sangat paham ya, baik untuk bangunan gedung perkantoran ya, ada standar ketinggiannya, standar luasnya dan sebagainya, kemudian rumah negara, kemudian ini yang baru ya, tapi sudah kita terapkan juga tahun yang lalu ya, untuk bangunan gedung pendidikan ya, sampai dengan jenjang menengah ya, kemudian persidangan, kemudian ruang tahanan ya, kemudian untuk kendaraan ya, yang dulu kita kenal dengan istilah AADB ya, bukan dulu, sekarang juga ya, ADB alat angkutan darat bermotor itu klasifikasinya menjadi 3. 1 kendaraan jabatan ya, dari menteri sampai pejabat eselon 4 ya, kemudian kendaraan operasional ya, dan di dalam PMK 172 juga ada pengaturan tentang kendaraan operasional yang berasal dari alih fungsi kendaraan jabatan, ada di situ ya. Kemudian kendaraan fungsional ya, meskipun untuk kendaraan fungsional ini standar barang dan kebutuhannya ini masih karena di 172 mengamanatkan apabila ada kendaraan fungsional maka pengguna barang dapat mengusulkan kepada pengelola barang untuk penetapan standarnya. Nah, ini seperti ambulans, damkar ya, patwal, kemudian rantis ya, kendaraan taktis, kepolisian dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, pengantar saja dari kami, sekaligus ya mungkin merefresh ya, terutama beberapa update kaitannya dengan peraturan baru di PMK 153 dan kemudian KMK turunannya ya. Selanjutnya sesi akan dilanjutkan oleh Mas Ratno dari Direktorat TSI, didampingi oleh Mbak Dewanti ya dari PKBMN 1A ya, untuk lebih lanjut menjelaskan mengenai SIMAN versi 1 ya, yang sebelumnya sudah kita rilis ya, di situ ada update. Nah, ini yang mungkin kami sampaikan lagi Bapak dan Ibu, update ini diperlukan karena untuk pemeliharaan kan ada perluasan juga ya cakupan objeknya ya, sebelumnya dibatasi hanya untuk yang STB itu sampai dengan nilai 100 juta ya. Nah, sekarang tidak ada batasan lagi, jadi lebih luas ya. Oleh karena itu perlu
penyesuaian dari sistemnya Siman satunya ini, dan sudah terima kasih nih kepada teman-teman pengembang Mas Ratno CS di PSI sudah melakukan update. Kemarin kita sampaikan dengan S119 ya. Dan mungkin yang yang menjadi challenge juga adalah karena dari sisi penatausahaan BUMN sekarang menggunakan Sakti ya. Mulai 2022 ini Sakti full modul. Nah, maka database dari Seman 1 ini pun kita sumbernya dari Sakti. Dan dari pekan kemarin sudah berprogres ya, push data Saktinya ke Siman 1. Mungkin nanti Mas Ratno bisa mengupdate sudah seberapa besar progresnya. Tapi kami jelaskan di surat rilis ya, untuk memitigasi itu barangkali nanti ada pengadaan tahun 2022 yang belum tertangkap ya datanya, sehingga tidak tersedia di database. Sementara itu merupakan objek yang perlu diusulkan pemeliharaannya di tahun 2024. Dalam hal demikian maka dapat ditreat sebagai barang tambahan ya. Kemudian juga terkait dengan pemutakhiran atau update aplikasinya juga kita minta kepada KL, KPB ya, untuk memastikan bahwa usulan yang sudah diinput sebelumnya itu tidak bergeser dengan adanya update aplikasi. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami mintakan kepada Mas Ratno dan kawan-kawan ya untuk menjelaskan lebih lanjut dari sisi simannya. Kami silakan Mas Ratno, makasih. Terima kasih Pak Nafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman, baik dari PKKN dan Direktorat PKN. Mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu ya, cukup banyak pesertanya di sini. Mungkin kalau saya lebih fokus ke sisi aplikasinya ya. Untuk saat ini apakah perubahan antara versi sebelumnya 4 versi lagi 4067 dan versi 4071. Mungkin kelihatannya lompat, tapi karena kemarin sebenarnya 4070 sudah kita sampaikan, tapi karena ada perbaikan lagi, ada beberapa perbaikan lagi, juga kita naikkan lagi untuk versinya. Mohon izin untuk suara apakah bisa diterima dengan jelas di sini. Mohon maaf agak berisik soalnya. Jelas ya suaranya ya? Ya, terdengar jelas Pak. Ya, siap. Terima kasih. Baik, untuk aplikasi untuk saat ini, mungkin untuk perhatian teman-teman di Direktorat, Bapak Ibu di Direktorat PKN ya, karena materinya kita mungkin hari ini penyusunan ya, nanti ya penyusunan usulan KBN, mungkin kita belum sampai ke materi penelaahan, tapi ada baiknya nanti pada saat penelaahan itu memperhatikan seperti apa proses penyusunan SKB itu. Tapi untuk hari ini mungkin kita hanya penyusunan ya Mbak Dewanti ya. Ya Pak Ratno. Ya. Baik, untuk aplikasi yang digunakan untuk penyusunan SKBMN tahun 2024 ada 2 plugin yang diupdate. Ada 2 plugin yang diupdate. Yang pertama master asset, tapi master asset di sini sebenarnya update-nya tidak terkait dengan RKBMN ya. Tapi terkait dengan sertifikasi.
sekarang yang rilis di web Siman kami itu di versi 3272. Kemudian untuk perencanaan kita menggunakan versi 4071. Kemudian untuk pemutakhiran kita sudah tidak gunakan lagi ya Bapak Ibu teman-teman di Direktorat PKKN dan PKN. Untuk pemutakhiran kita tidak digunakan lagi karena untuk saat ini kita ngambil data daftar aset itu dari aplikasi Sakti sehingga tidak membutuhkan sinkronisasi secara manual. Nanti teman-teman PIC pembina bisa melihat hasil sinkronisasi itu di web Siman kami. Kita sudah menyiapkan monitoringnya. Ada satker-satker yang sudah selesai disinkronisasikan datanya dari Sakti ke Siman versi 1. Jadi kalau untuk melihat proses untuk sinkronisasinya bisa dicek di Siman. Di monitoring sinkronisasi nanti bisa dicek statusnya per satker. Untuk saat ini sudah 9.000-an satker yang sudah tersinkronisasi Sakti Siman 1. Ya, Sakti Siman 1 ya. Untuk saat ini kita masih menampilkan posisi sinkronisasi Sakti ke Siman 1. Karena prosedur sinkronisasi data Sakti ke Siman 2 berbeda prosesnya. Sudah kita belum bisa menampilkan, belum bisa menyajikan tampilan monitoringnya. Tapi untuk Siman 1 kita sudah. Jadi bisa dicek KL-nya masing-masing, mana yang belum, mana yang sudah. Nah, kemarin karena yang dijadikan dasar untuk penyusunan RKBMN adalah data hasil dari Sakti, data yang terinput ke Sakti, sehingga ada baiknya nanti ketika teman-teman PKKN menyampaikan ke pengguna barang, sebaiknya dicek dulu proses sinkronisasinya ini pada saat penyusunan itu sudah selesai atau belum. Karena ketika itu pada saat proses pengambilan data khususnya pemeliharaan ya, atau existing, pada saat pengadaan, pada ketika datanya belum disinkronisasikan dengan Sakti, itu posisi pengambilan datanya masih berdasarkan data audit 2021. Belum data berjalan semester 1 2022. Kalau proses sinkronisasi Sakti belum selesai, berarti data yang ditarik itu adalah data posisi audit 2021. Sehingga dikhawatirkan nanti untuk data berjalan ada tambahan barang-barang yang seharusnya mungkin menjadi existing untuk pengadaan atau sebenarnya bisa menjadi usulan pemeliharaan, ya, itu tidak masuk ke dalam usulan pemeliharaan. Dikhawatirkan. Makanya dicek dulu hasil sinkronisasinya, dipastikan data berjalannya sudah masuk. Data berjalannya sudah masuk, kemudian baru
Jadi dicek dulu di sini monitoring, kemudian dicek di master aset gitu kan untuk melengkapi atributnya. Ya, mungkin atribut berupa foto atau SPSK kalau dia gedung bangunan kantor dan rumah negara. Kemudian luasan kalau dia substansinya gedung bangunan itu harus dilengkapi atributnya dulu untuk data-data yang baru masuk. Untuk data-data yang baru masuk. Kemudian dipastikan bahwa data yang berhasil tersinkronisasi ke dalam Siman Master Asset dari posisi nilai. Oh iya, tadi saya ada secara sekilas bikin slide-nya. Nah, ini terkait persiapan untuk data RKBM. Jadi sinkronisasi sudah, pastikan sinkronisasi sudah. Kemudian data BMN perolehan semester 1 sudah ada di master aset. Kemudian pastikan luas, nilai, status, dan kondisi barang di master aset sesuai dengan sakti. Karena kemarin dapat pengalaman di mana Satkernya merasa kode barang, kondisi barangnya itu baik, ya, tapi tidak tergenerate ke dalam pemeliharaan. Setelah dicek, ya, ternyata kondisinya rusak berat. Dan setelah di cross check juga dengan data saktinya, ketika data saktinya di bagian laporan kondisi ternyata juga rusak berat. Itu. Nah, kasus-kasus seperti itu makanya nanti pembandingnya terutama yang harus dicek adalah master aset dulu, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau ada masalah di master aset bisa dipastikan di data sumbernya langsung di aplikasi sakti. Kemudian masih di persiapan, pastikan tanah bangunan kantor pemerintah, tanah bangunan kantor pemerintah ya, tanah bangunan kantor pemerintah sudah terrelasi. Relasi ini maksudnya sudah dihubungkan dengan unit bangunan gedung. Jadi di atas tanah kantor pemerintah itu sudah terisi unit bangunan gedung mana yang berdiri di atasnya. Di sini. Contohnya seperti ini ya. Jadi sudah terrelasi dan dipastikan luas dasar bangunannya terisi. Jadi tidak sekedar direlasikan, tapi juga dicek luas dasar bangunannya. Kalau luas dasar bangunannya belum terisi, ini harus diperbaiki dulu untuk gedung bangunan yang akan direlasikan. Harus diperbaiki dulu. Misalnya ini dilepas dulu. Contohnya ini dilepas dulu. Kemudian masuk ke bangunan gudang untuk diperbaiki luas dasar bangunannya. Jadi syaratnya untuk perhitungan SPSK tanah kan luas dasar bangunan yang berrelasi dengan tanah itu harus terisi. Karena untuk perhitungan SPSK
Untuk perhitungan SBSK itu menghitung berdasarkan luas lahan yang digunakan untuk bangunan. Mengambil luas tanah untuk bangunan, untuk perhitungan SBSK-nya. Kalau luas tanah untuk bangunannya itu 0, otomatis perhitungan SBSK-nya gagal. Jadi saya ulangi untuk tanah bangunan kantor. Tanah bangunan kantor. Ini sudah harus terrelasi dengan bangunan, di mana luas dasar bangunannya sudah terisi. Kemudian kalau sudah direlasikan, jangan lupa dihitung SBSK-nya di tahun berjalan. Hitung SBSK-nya. Ya, untuk menghitung SBSK kan sudah tahu ya, jadi kita buat koefisien dasar bangunan, kemudian dasar KDB-nya apa, kemudian proses hitung simpan. Lakukan perhitungan ulang SBSK ketika ada perubahan di relasi dengan bangunannya atau ada perubahan luas tanah untuk bangunan. Jadi ketika ada perubahan di sini, misalnya saya kembali, di sini gudang tadi kita tambahin luas dasar bangunan. Di sini mungkin saya tidak bisa isikan 350 full ya, hanya contoh aja. Karena tanahnya tadi luasnya cuma 325. Sudah kepakai 300. Jadi saya untuk contoh aja. Mungkin ada penanggapan yang aneh, tapi nggak apa-apa. Hanya contoh. Luas bangunannya 350, luas dasar bangunannya 20. Ya. Jadi modelnya terucut. Ya. Pak Ratno, bisa tanya sebentar, Pak Ratno. Ya, siap, Mas. Tadi ketika itu kan tadi melingkan ya antara tanah dan bangunan. Ketika ternyata bangunan ada yang kurang lengkap ya tadi ya. Itu apakah perbaikannya harus dikeluarkan dulu dari linknya, baru nanti perbaikan di bangunannya. Baru nanti disambungkan lagi. Apa nggak bisa langsung kita perbaiki di bangunannya, baru nanti agak seperti refresh gitu, Pak. Ini berarti sifatnya nggak online ini ya, Pak, nggak online nyambung ya, harus diambil alih, dimasukkan ke tabel yang lain ya, maksudnya secara prosesnya. Untuk saat ini itu aja sih biar ya, Pak. Istilahnya untuk memastikan disambungkan, harus putus lagi, nanti perbaiki di bangunannya, terus nanti harus disambungkan lagi. Ini kan berkali-kali gitu. Ya. Mungkin untuk saat ini ya Mas, makasih Mas Budin. Untuk saat ini masih harus seperti itu ya, Budin dan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Masih harus untuk mengupdate ya. Jadi meskipun kita tidak mengambil seluruh tabel bangunan ke dalam tanah, tapi kita memang menginput data LDB itu ke dalam atribut tanahnya. Kita menginputkan nilai 20 tadi ke dalam atribut tanahnya. Jadi sekali lagi untuk merubah LDB-nya harus dilepaskan relasi dengan tanahnya dulu. Harus dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, nanti di sini di editnya itu akan diblokir. Proses edit untuk luas dasar bangunan itu akan diblokir ketika
bangunan gedung ini sudah terrelasi ke salah satu tanah. Jadi untuk gedung bangunannya sudah terrelasi ke salah satu tanah, tidak diperkenankan untuk mengupdate luas bangunan dan luas dasar bangunan. Luas dasar bangunan dan luas bangunan. Jadi untuk mengupdate ini, nanti ada notifikasinya kalau dia sudah terrelasi dengan tanah. Jadi harus dilepas dulu, baru diperbaiki angka luasannya. Setelah diperbaiki angka luasannya, baru direlasikan kembali. Untuk saat ini masih seperti itu. Oke, terima kasih, No. Terus pertanyaan satu lagi, No. Ya, siap. Bisa enggak kita mengetahui gedung mana-mana yang belum direalisasikan ke tanahnya? Oh, itu bisa diketahui pada saat proses relasinya. Pada saat proses relasi. Oh, nggak bisa diselek itu ya? Apa istilahnya gedung mana yang belum direlasikan? Biar istilahnya lebih fokus. Oh, mana saja sih sebenarnya yang belum direlasikan? Itu belum ada ya? Nggak ada ya? Kalau di master aset, setahu saya sih untuk isinya grid-nya di sini itu belum kita sajikan ya. Jadi gedung ini berada di posisinya di tanah yang mana, Bu. Ya. Tapi malah di perencanaan ada di sini. Iya, ini mungkin sebagai masukan juga ya, Pak Ratno ya. Jadi sebagai masukan juga mungkin itu sekalian ini aja Pak Ratno. Biar ketika misalnya ada salah satu isian yang belum sesuai, itu mungkin ada semacam warning, ada semacam warning bahwa itu ada yang belum lengkap gitu. Jadi biar Satker ini membantu Satker juga untuk tidak ini ya. Nanti biasanya kan kalau waktu mepet langsung nggak tahu, tiba-tiba ini kurang nggak bisa baru protes gitu kan. Kalau misalnya di awal sebenarnya apakah bisa ditandain warning bahwa ketika misalnya yang luasan dasar bangunannya belum ada, itu langsung ditandain merah gitu atau apa gitu. Ada pop up atau apapun lah, flag ya yang menandakan itu. Sehingga kita selalu bisa melakukan monitoring gitu kan. Kalau ini belum ada akan kelihatan di apanya flagnya. Apakah kita masuk daftar bangunan yang masih ada isian yang belum dilakukan atau seperti apa. Termasuk nanti tadi ya untuk foto-foto ya, daftar barang yang belum ada fotonya gitu kan. Jadi itu lebih ini lagi bisa ketahuan lagi langsung. Ya, kalau terkait penanda itu kita sudah pasang. Kalau di master aset kan memang tidak ada dasar bahwa isian mana aja yang sebenarnya wajib terisi dan tidak, Mas. Karena itu kan terkait dengan plugin lainnya. Terkait isian apa yang dibutuhkan dalam rangka memproses untuk tujuan tertentunya. Misalnya ketika memproses RKBMN, di situ kan ada kewajiban bahwa harus ada fotonya, harus ada bangunan, harus terisi luas dan sebagainya. Nah, sehingga proses pemeriksaan itu kita taruh di plugin perencanaan, karena perencanaan membutuhkan data-data tersebut terisi lengkap. Tapi kalau di master aset sendiri, kita tidak meletakkan validasi isian mana yang wajib terisi dan tidak. Kecuali ketika ada perubahan di isian yang melibatkan nantinya akan berpengaruh ke perubahan data di daftar aset yang lain, contohnya tanah. Iya, mungkin ini masukan saja Pak Ratno. Jadi kita nggak separoh-separoh ini ya. Jadi setiap ini modul ini. Jadi kita ngomong seluruhnya saja. Jadi nggak ada loh kemarin Satker jangan sampai kemarin sudah dilakukan ternyata begitu modul lain butuh lain lagi. Padahal master datanya sama gitu loh. Nanti ini maksudnya ke depan aja ya.
untuk Iya, iya. wacana ke depan aja. Kalau saat ini sih mungkin nggak mungkin, tapi ke depannya saja biar Satker nggak merasa itu selalu dituntut ketika menggunakan modul ini, hal ini kurang lagi gitu kan, hal aset yang sama kurang lagi. Ketika modul yang lain digunakan, ada lagi isian yang kurang terkait aset itu lagi. Biar ini sehingga mereka bisa memonitor diri sendiri bahwa oh ya saya memang kurang di sini dan harus melengkapi tanpa adanya ketergantungan ketika dia menggunakan satu modul tertentu. Mungkin itu sih ke depannya saja Pak Ratno. Terima kasih Pak Ratno. Ya, nanti coba dipikirkan untuk mungkin penanda ya, apakah dikasih warna-warna, misalnya kalau luas warnanya apa gitu ya. Mungkin seperti itu di master aset. Tapi untuk validasi, mungkin untuk saat ini kita lebih condong validasi itu di lagi fungsionalnya. Tapi nanti akan kita siapkan Mas untuk penandanya. Kita coba siapkan dulu. Nanti modelnya seperti apa. Yang pastinya paling berupa peringatan, karena kunciannya kan lebih fokus ke plugin fungsionalnya. Seperti itu. Tapi nanti akan kita siapkan. Oke, monggo. Izin tanya Pak Ratno. Siap. Ya, melanjutkan yang Mas Budin tadi. Ini berarti kan semua bangunan harus direlasikan ya berarti ya? Bukan semua bangunan Mas Yang- Haji, tapi untuk tanah, syarat untuk tanah dapat diusulkan pemeliharaan. Ya. Yang pertama dia sudah berelasi dengan bangunan. Intinya bukan tanah kosong. Siap. Maksudnya bunyinya tanah bangunan kantor, tapi belum ada bangunan di atasnya. Oke, siap. Nah, ini kalau misalnya ada kasus seperti ini Pak Ratno, bangunannya itu milik Satker A, tapi tanahnya milik Satker B gitu Pak. Itu bisa direlasikan juga ya Pak ya? Bisa. Jadi relasi kan bisa, contoh. Nih, bangunan Oke. bisa milik sendiri, bisa milik Satker lain, atau bahkan bangunan pihak ketiga. Oke, siap. Terima kasih Pak Ratno, itu aja. Bentar, kenapa hilang? Ini contoh untuk cara merelasikan. Jadi ada pilihan. Kemudian tadi ditanyakan bangunan yang belum terrelasikan itu bisa dilihat kalau muncul di dalam proses ini berarti dia belum direlasikan. Tadi ada pertanyaan seperti ini. Nah ini ketika masih muncul di proses relasi berarti dia belum terrelasi dengan tanah manapun. Nah, di sini sudah kita tampilkan bangunan mana yang sudah ada luasnya, mana yang belum. Ini saya contohkan untuk kalau mau filter misalnya terlalu banyak bisa di-uncheck. Misalnya hanya ngambil bangunan gedung dan rumah negara. Semuanya di-hide dulu. Nanti dipilih, simpan. Kurang lebih seperti ini prosesnya untuk relasi. Kemudian selanjutnya adalah ketika ada perubahan relasi seperti ini, berarti SPSK-nya harus dihitung ulang, karena pasti nilainya akan berbeda terkait luas tanah untuk bangunan. Kalau tidak ada perubahan KDP dan dokumen dasar KDP-nya, tinggal langsung diedit, hitung aja. Dia akan otomatis mengambil data dari relasi yang sudah kebentuk. Macet. Udah. Nah, ini data SPSK yang baru kebentuk. Ini harusnya berubah 320. Nggak berubah. Oke.
Jadi meskipun inputannya sederhana, hitungannya enggak, jadi agak lama di prosesnya. 320 sudah terupdate. Jadi validasi untuk ketika luas tanah bangunannya itu tidak boleh lebih besar dari luas tanahnya itu di bagian detail, di bagian atas. Tapi tidak serta-merta dia error, jadi harus ada triggernya. Misalnya di sini saya tambahkan posisinya gambarnya sini 330 misalnya. Saya tambah di sini. Nah, nanti ketika simpan dia akan muncul validasi. Luas tanahnya tidak boleh, luas tanah untuk bangunan atau luas tanah atas itu tidak boleh lebih besar dari luas tanah total. Sama ketika posisi di sini lebih besar, posisi tanahnya lebih besar. Ketika mau menyimpan dia akan validasi. Jadi validasi ini tidak serta-merta, makanya masih butuh proses semi manual ya. Proses semi manualnya. Relasinya belum kita pasang validasi, sehingga ketika kita tambahkan bangunan lebih banyak lagi, ini yang harus jadi catatan nanti karena pasti akan mengganggu prosesnya. Pada saat perhitungan SPSK mungkin error, karena luas tanah bangunannya, luas ya, karena kan menghitung sisa ya. Misalnya saya tambah lagi contohnya. Ini akan tetap berhasil disimpan. Meskipun datanya lebih besar. Kemudian nanti di sini dia akan minus. Lahan kosnya minus. Nah, untuk proses validasi di sini masih semi manual di sistemnya. Prosesnya masih semi manual, jadi nanti melibatkan apa? Ketika ada perubahan data lagi, baru dia ngecek. Ketika proses simpan, dia akan muncul data gagal. Kenapa data gagal? Karena luas lahan untuk bangunan ini lebih besar daripada luas tanahnya. Otomatis nanti pada saat perhitungan SBSK dia juga gagal. Pada saat perhitungan SBSK dia juga gagal. Pada saat proses SBSK dia gagal. Biasanya pertanyaan dari pengguna barang seperti ini, kenapa proses perhitungan SBSK gagal? Salah satunya disebabkan yang pertama, luas tanah untuk bangunannya kosong. Luas tanah bangunannya kosong itu bisa dikarenakan luas dasar bangunan kosong atau tanahnya belum direlasikan. Kemudian sebab yang kedua ketika perhitungan SBSK tanah gagal di sini. Jadi luas tanah untuk bangunan itu lebih besar daripada luas tanah totalnya. Jadi luas tanahnya 300, tapi yang dipakai untuk bangunan 500. Ini akan mengganggu proses perhitungan SBSK. Ini contoh beberapa error yang muncul yang sering ditanyakan. Nah, ini terkait dengan data tanah bangunan yang akan menjadi objek baru di usulan pemeliharaan. Ya, bangunan yang dilahirkan sudah diisi luas dasar bangunan. Kemudian hanya PME yang sudah memiliki foto di Basarose dan dapat usulan pemeliharaan. Nah, itu nanti validasinya di proses juga, proses penyusunan RKPM. Selanjutnya untuk Mas Rosyad ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu teman-teman? Selanjutnya ke perubahan plugin. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya ke perubahan plugin.
Jadi sebagaimana disampaikan di depan oleh Pak Nafan, jadi untuk perubahan pluginnya lebih ke bagian usulan pemeliharaan. Ke bagian usulan pemeliharaan. Untuk usulan pengadaan tidak ada perubahan, versi 4067 dan versi 4071. Untuk objek pengadaannya masih sama, masih 12 objek pengadaan. Kemudian prosedurnya tidak banyak yang berubah, tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Jadi perubahan ke 467 dan ke 71 itu di bagian usulan pemeliharaan. Jadi untuk perubahan di bagian pemeriksaan, yang pertama di proses generate data. Di proses generate data, pada pilihan master asset, pilihan sumber data. Secara tampilan tidak ada perubahan. Internetnya turun, pada saya izin matikan video ya. Tidak lancar. Nah, pada saat generate data, secara kalau pakai ini, kalau pakai laptop nanti suara dari luarnya lebih banyak yang masuk. Jadi untuk, tapi coba ya, nanti kalau lebih jelek nanti disampaikan aja ya, saya coba. Untuk pakai. Oke, halo. Sudah lebih baik. Tes. Apakah lebih baik atau lebih ini nggak jelas? Halo, cek 1 2 3. Kurang kencang Mas Ratno. Oh iya, malah kurang kencang ya. Kalau yang ini, ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pada saat setelah generate ada perbedaan dengan objek lamanya, di mana objek barunya juga tergenerate, yaitu objek barunya berupa tanah bangunan kantor, ya, hanya tanah dan bangunan kantor ya. Jadi yang muncul adalah tanah bangunan kantor dan penghilangan batasan nilai. Kalau sebelumnya kan objek pemeliharaan itu bangunan gedung, kendaraan, kemudian selain bangunan gedung dan kendaraan yang nilainya 100 juta ke atas.
Sekarang ada tambahan tanah dan bangunan kantor, kemudian penghilangan batasan 100 juta. Dengan barang-barang dengan nilai di bawah 100 juta, itu juga tergenerate. Ini contohnya untuk barang-barang di bawah 100 juta. Kita tergenerate. Sudah tergenerate ke sini. Nah, di sini untuk proses tampilan di aplikasi. Untuk proses tampilan di aplikasinya kita hanya mengambil 100 baris pertama dulu ya. Ini kebetulan 1000, kurang dari 1000 jadi semuanya tampil. Tapi kalau barang-barang usulan pemeliharaannya, barang-barang di master asetnya lebih dari 1000, nanti bisa menggunakan tombol tampilkan semua ya, untuk menampilkan semua asetnya. Untuk menampilkan semua asetnya. Gitu. Kemudian bedanya lagi di sini. Meskipun barang-barang yang nilainya di bawah 100 juta itu tergenerate, tapi tidak semuanya terchecklist. Ya, di sini ada ini ya. Jadi setelah di generate datanya, ada yang sudah terchecklist by system, ada yang belum. Ada yang belum. Nanti untuk yang terchecklist by system ini bisa di unchecklist secara manual, atau yang belum terchecklist bisa dicecklist juga secara manual. Tergantung satkernya, apakah barang tersebut akan diusulkan pemeliharaannya. Jadi di sini ketika dia akan mengusulkan pemeliharaan berarti di checklist ya. Kalau tidak mengusulkan, ya, berarti di unchecklist di kolom checklist ini. Ketika dia di unchecklist, berarti nanti data ID tidak akan masuk sebagai usulan pemeliharaan dari satkernya. Tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Kalau dia di unchecklist, dia tidak akan masuk. Di sini dasar pertimbangannya adalah meskipun aplikasi memberikan rekomendasi ya istilahnya, rekomendasi awal atas barang-barang yang dapat diusulkan pemeliharaan, tapi keputusan akhir ada di satkernya masing-masing. Mana aja yang akan diusulkan, mana aja yang tidak. Jadi proses generate, kemudian sudah terchecklist secara otomatis itu mutlak, tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Maksudnya adalah meskipun dia terchecklist di sini, ini masih bisa di-uncheck. Maksudnya tidak, mungkin kalau bahasanya tidak wajib diusulkan, tidak ada kewajiban untuk mengusulkan barang-barang yang terchecklist secara otomatis di aplikasi. Atau untuk yang tidak terchecklist itu bukan berarti tidak boleh diusulkan pemeliharaannya di dalam aplikasi. Tidak. Di sini termasuk untuk barang-barang yang tidak terchecklist ya, mungkin kemarin banyak yang mengajukan itu ATB. Ya, ATB itu dia menjadi bagian yang tidak terchecklist di sini. Nanti perlu diingatkan ke pengguna barang atau satker. Ya. Untuk software yang kemarin terchecklist, karena nilainya di atas 100 juta misalnya, ya, sekarang sudah tidak terchecklist, jadi harus di proses secara manual di sistemnya untuk pemilihan usulannya. Kemudian untuk informasi terkait di sini, jadi meskipun tanah bangunan kantor ini menjadi objek pemeliharaan, yang menjadi usulan adalah luas total dikurangi luas untuk bangunannya. Luas total dikurangi luas bangunannya. Ini yang menjadi luas usulan untuk yang dapat dipelihara untuk tanah bangunan kantor pemerintah.
Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ini cuma 5? Padahal luas totalnya 300, berarti soalnya di sistem dia sudah menghitung bahwa usulan untuk pemeliharaan atas tanah bangunan kantor itu adalah luas lahannya dikurangi luas untuk gedung bangunan, luas tanah untuk gedung bangunan dikurangi. Sisanya berapa itu yang menjadi usulan pemeliharaan. Kemudian masih terkait di tab pemeliharaan. Perubahan yang lain adalah di barang tambahan. Barang tambahan, baik yang belum maupun tercatat di satker lain, ini juga bisa mengambil, ambil contoh yang belum tercatat ya, bisa mengambil objek yang sebelumnya. Jadi objeknya juga disesuaikan bagaimana usulan pemeliharaan. Dia juga bisa ngambil tanah, kalau sebelumnya kan tanah nggak bisa. Harga dana tanah bangunan. Hilang. Ya, seharusnya di sini muncul ya. Nanti saya coba cek lagi. Seharusnya bisa. Kemarin udah bisa waktu saya tes ini. Itu nanti saya coba cek lagi. Kemudian perubahan yang lain adalah ketika milih barang selain gedung bangunan, ketika milih barang selain gedung bangunan, di sini sudah tidak dibatasi lagi nilainya. Kalau kemarin kan ada pembatasan bahwa nilainya tidak boleh di bawah 100 juta. Sekarang sudah tidak ada. Masih itu lagi. Oh, kayaknya
prosedurnya berubah ya. Ini nanti saya juga cek lagi. Kemarin sudah, berarti ini prosedurnya kembali ke yang lama. Prosedur untuk ini. Nanti coba saya cek lagi, seharusnya bisa. Ya, intinya untuk di bawah 100 juta dan tanah nanti bisa ditambahkan di barang tambahan. Bisa ditambahkan di barang tambahan. Dan untuk tanah dan barang-barang yang nilainya di bawah 100 juta. Sudah maksudnya validasinya sudah dihapus untuk validasinya. Kemudian yang perlu disampaikan juga terkait aplikasi ini, bahwa di aplikasi Siman ini untuk baris pertama ini selalu kita siapkan untuk filter ya, filter dan sejenis menu pencarian. Syaratnya adalah yang bisa difilter atau ditampilkan adalah barang-barang yang sudah disajikan ke dalam di depan aplikasi, di tampilan aplikasi. Sebentar. Jadi di garis paling atas ini bisa difungsikan sebagai filter atau menu pencarian, tapi harus ditampilkan semuanya dulu. Ini membantu ketika kita akan mencari ya tadi pertanyaan, mana yang belum lengkap atributnya. Contoh yang paling sering karena ada objek baru yaitu foto. Kita bisa memfilter mana barang-barang yang belum ada fotonya, tapi sudah masuk ke usulan pemeliharaan atau sudah terchecklist. Caranya di sini kita pilih filternya barang-barang yang diusulkan pemeliharaannya atau hanya barang-barang yang terchecklist. Jadi fungsi di sini bukan checklist all ya. Jadi baris paling atas ini termasuk yang checklist, ini filter. Jadi bukan maksudnya ini adalah ini berarti checklist semua, kemudian ini unchecklist semua, enggak. Ini hanya filter, jadi menampilkan barang-barang yang terchecklist. Barang-barang terchecklist jumlahnya 136 dari total 800-an tadi. Kemudian dari jumlah ini, mana yang belum memiliki foto bisa difilter. Jadi untuk mencari misalnya kan barang saya sudah input foto semuanya nih, tapi kenapa masih terkena validasi? Ya, masih terkena validasi. Seperti ini. Bisa dicari dengan checklist, ini yang diusulkan semuanya, kemudian di filter foto. Barang-barang yang di sini, ini adalah yang belum ada fotonya, ada 109. Ya, di bawah ini 109 yang belum ada fotonya. Nah, untuk dapat diajukan pemeliharaannya berarti untuk barang-barang yang terkena validasi ini harus diupload fotonya di master asset. Untuk upload foto bisa ke menu di plugin master asset atau bisa melalui detail. Tapi ada satu permasalahan di sini, detail aset di sini hanya bisa dipakai untuk yang sistem Windows-nya sudah 64 bit. Saya masih belum bisa memperbaiki untuk yang masih menggunakan sistem 32. Kenapa tidak bisa mengakses ini melalui tombol detail? Itu belum saya perbaiki untuk yang itu.
Karena saya berpatokan ya sekarang komputer rata-rata 64 bit semua. Tapi kalau masih terpaksa masih sistemnya menggunakan sistem Windows-nya yang lama 33 bit ya terpaksa harus membuka master asset secara manual. Di sini foto. Nah ini kelihatan ya fotonya belum ada, nanti bisa ke tab foto untuk ditambahkan. Ditambahkan. Ini sudah ada fotonya untuk mesin berkayu nomor 1. Nah, kemudian untuk mengupdate atribut, ini tidak perlu generate ulang. Untuk mengupdate atribut tidak perlu generate ulang, cukup cetak aja. Cetak. Nanti dia akan mengupdate atribut yang tervalidasi. Cetak. Checklist tadi for ya. Ini berapa? Ada. Oh, sudah ya. Belum refresh. Biasanya ketika dicetak RKBMN dia otomatis refresh. Seperti ini ya. Jadi tidak perlu generate ulang. Cukup cetak RKBMN, kemudian kalau masih belum refresh tadi. Maksudnya supaya checklist-nya tidak perlu diulang lagi ya. Chapter-nya bisa aja dia proses di awal itu dia menceklis dulu, baru nyadar kalau kurang foto itu kan. Gitu. Kan tidak perlu generate ulang karena ketika generate ulang proses checklist-nya ini akan terset. Ya, proses checklist-nya akan terset. Kembali ke posisi awal, default system. Tuh. Itu terkait perubahan di sistemnya ya. Untuk sistem 471 kurang lebih di bagian ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nanti terkait kebijakan kita nanti minta bantuan ke timnya Pak Dewanti ya. Karena banyak pertanyaan jadi untuk sharing pengalaman aja. Banyak pertanyaan itu mereka menanyakan kenapa kok misalnya barang-barang ini terchecklist. Gitu. Biasanya pertanyaan ini muncul. Kenapa barang-barang ini terchecklist? Ya. Mas Ratno, mohon izin. Siap. Mohon izin bertanya, Mas Ratno. Ya, silahkan Mas. Iya. Ini kan masih ada itu ya, notifikasi berupa warna merah untuk yang belum PSP nih ya? Iya, sama Nah, dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian Satker ngerasa ini udah PSP, terus mereka melakukan perekaman SK-nya ya, PSP-nya. Nah,
apakah dia akan otomatis warna tadi hilang ketika kita klik refresh yang di menu kiri, di menu kanan, atau kita harus generate lagi, Mas Ratno? Kalau generate lagi berarti harus mengulang seluruhnya dong, kita unchecknya. Atau bagaimana di Sama, proses jadi di sini? untuk atribut barang yang sudah ditampilkan ke dalam ya langsung ya Mas ya. Nanti Iya. biar nggak lupa. Jadi untuk semua atribut yang untuk barang yang sudah ditampilkan, jadi untuk barang-barang yang sudah ditampilkan di sini. Kalau untuk merubah atribut itu kolom-kolom yang ditampilkan di dalam aplikasi itu cukup cetak aja, dia akan merefresh menarik data baru atribut. Oke. Ketika cetak dia akan menarik data baru. Kalau memang tadi ada macet, mungkin tadi yang saya seperti yang tadi di tempat saya ya, Iya. kita dicoba refresh. Intinya ketika proses cetak ini selain dia ngecek, ya kan, ngecek itu berdasarkan data terakhir dari data sumbernya. Kalau ada perbedaan dengan yang sudah ada di dalam sistem perencanaan, nanti dia akan mengupdate juga, update otomatis. Tapi saya ingatkan itu hanya untuk objek yang sudah tampil ya, untuk objek yang sudah tampil. Maksudnya, ketika di Sakti ada barang baru tapi belum masuk ke sini. Ada barang baru tapi belum masuk ke sini. Untuk memasukkannya itu ya generate. Jadi misalnya laptop nomor 16 belum ada, padahal di Saktinya sudah ada, itu harus generate. Tapi kalau data yang sudah ada, kemudian mau mengupdate atributnya, itu cukup cetak. Jadi prosesnya untuk update seperti itu ya. Untuk menambah objek baru. Untuk menambah objek baru yang sudah ada di Sakti dan belum ada di, mungkin sudah ada di master asset ya, sudah ada di master asset, tapi belum ada di perencanaan berarti harus generate. Tapi kalau mengupdate atribut yang barang-barang yang sudah terdaftar itu cukup cetak. Efeknya bedanya adalah ketika generate itu checklistnya ke reset ke posisi default ketika proses generate. Tapi kalau cetak dan enggak, dia hanya mengupdate atribut. Berarti Mas Ratno, kita Ya. bisa menghiraukan notifikasi yang tampil di simannya ini dong, di pluginnya ini ya, kalau dia belum ke-update gitu. Kita cukup cetak RKBMN-nya aja, terus ya, mastiin yang hasil cetakan itu sesuai. Nah, kan ada atribut yang wajib, ada yang tidak ya. Iya. Contohnya yang wajib kan foto. Ya kan? Ketika dia proses cetak, dia masih muncul di sini. Dia akan tetap keblokir selama fotonya belum terupload semua. Beda dengan yang PSP ini. Kalau PSP ini kan karena dia masih untuk saat ini sistemnya masih hanya berupa peringatan ya, berupa warna peringatan, jadi tidak terkena validasi. Gitu. Paling nanti ketika dicetak, kemudian cetakannya ditutup, dia akan berubah warna sendiri. Atau kalau belum berubah warna bisa dirubah. Sebenarnya datanya sudah teruji, tapi di tampilan aplikasinya belum, itu bisa dirubah. Oke, monggo ada yang lain? Oh iya, tambahan informasi di plugin, baik sebenarnya di plugin yang lamanya pun sudah ada. Jadi untuk di level atas atau di level pengelola, saya sudah tambahkan monitoring ya. Ini masih sering ditanyakan. Jadi untuk yang mau memonitoring satker mana yang sudah nyusun indikator KBMN, kemudian prosesnya sampai di mana, itu bisa pakai menu monitoring. Soalnya saya masih sering dimintain data satker yang nyusun RKBMN, padahal di sistemnya udah disiapin. Untuk diketahui aja.
Saya lupa usernya. Bentar. Monggo sambil saya ngecek, ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait plugin barunya. Izin Mas Ratno, izin bertanya. Halo? Halo? Ya, halo. Izin bertanya, apa suara saya terdengar Mas Ratno? Iya, silakan Mbak. Mana? Mau nanya, kalau misalnya Satker itu sudah menyusun ya Mas ya, dan sudah dikirim ke katakanlah eselon 1 gitu Mas. Apakah ketika ada pembaruan plugin ini dia harus ngulang lagi Mas? Maksudnya berarti dari eselon 1 diturunkan ke Satker lagi untuk mungkin untuk diperbaiki atau ada tambahan-tambahan seperti itu Mas? Atau nggak apa-apa jalan aja karena dia kan awalnya pakai plugin lama ya? Sebenarnya untuk kewenangan jawaban ini ada di timnya Pak Dewanti. Tapi kalau menurut saya karena sifatnya di sini adalah dia penambahan objek gitu kan, penambahan objek. Kemudian kalau makanya di suratnya kan dibunyikan bahwa Satker melakukan verifikasi datanya. Kalau memang Satker merasa cukup dengan objek pemeliharaan sebelumnya, ya saya pikir sih bisa lanjut. Gitu. Tapi monggo keputusannya dari tim Mbak Dewanti ya. Kalau memang mau harus diproses ulang semua, sistemnya bisa kita kunci. Untuk memproses yang menggunakan plugin lama, nanti nggak bisa lanjut atau di stop pada saat terkini itu bisa. Tapi kalau pendapat saya, karena kita kan objeknya kan menambah ya, di sini menambah. Kalau Satkernya sendiri merasa penambahan itu tidak dibutuhkan, itu kan usulan yang existing yang sudah diproses itu cukup, ya bisa aja lanjut. Sesuai di suratnya kan permintaannya hanya verifikasi. Jadi Satker ngecek apakah cukup atau tidak untuk usulan pemeliharaannya yang sudah diproses. Kalau memang sudah cukup ya bisa dilanjut. Itu sih pandangan saya. Tapi kalau di Dewantinya yang punya kewenangannya. Kalau memang harus wajib menggunakan plugin baru, nanti kita stop. Bisa. Tapi karena saat ini tidak ada permintaan untuk stop, ya kita masih membiarkan yang processing plugin namanya masih bisa lanjut. Secara sistem masih bisa lanjut. Atau mungkin ada pandangan dari Pak Dewanti? Ya, baik, izin Pak Ratno. Mungkin kalau dari kebijakan boleh lanjut selagi memang Satker merasa cukup ya dengan pemeliharaannya. Karena di plugin ini kan yang paling berdampak itu adalah penambahan objek pemeliharaan ya. Nah, apabila Satker merasa cukup tidak perlu mengajukan yang di bawah 100 juta, ya silahkan lanjut saja gitu. Tapi memang kalau sudah sampai core will terus tiba-tiba mereka mau mengajukan yang di bawah 100 juta juga, berarti harus turun gitu.
Mungkin itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau memang nanti ya tergantung ya di pusatnya ketika dia menemukan loh ini kok tanah kantornya belum masuk. Kalau memang ada perintah untuk memasukkan objek berupa tanah bangunan kantor ya berarti tiket untuk satkernya harus dikembalikan dulu untuk memproses ulang usulan objek. Dan tentu saja ketika itu diproses ulang untuk cetakan yang terupload juga harus diperbarui. Itu makanya harus dikembalikan. Nah ini tadi yang saya sampaikan, jadi masih banyak teman-teman yang menanyakan status RKPMN satker di bawah saya itu sampai di mana. Sebenarnya kan di aplikasi udah disiapin monitoringnya. Bahkan untuk asistensi bisa dilakukan tanpa harus pinjam user. Misalnya di sini saya mau ngecek nih satker saudara Mundi. Nanti bisa dicek ini sudah pakai plugin baru atau belum. Oh ini belum generate nih, baru bikin tiket uang. Sudah disiapkan. Jadi nanti cuma memang belum ada tombol ekspornya ya. Belum ada tombol ekspornya, tapi di sini bisa dilihat statusnya. Satker ini sudah disusun, sudah dikirim dan sebagainya. Ini yang masih sering ditanyakan juga, padahal fiturnya sudah ada. Oke. Monggo silahkan ada pertanyaan lain. Saya menyampaikan tambahan aja yang masih sering diminta padahal fiturnya sudah ada. Bukan update baru ya, itu bukan update baru. Tapi karena masih sering ditanyakan, jadi saya sampaikan di sini sebagai bahan untuk teman-teman Bapak Ibu semua. Monggo kalau ada pertanyaan terkait perubahannya. Izin mungkin pertanyaan lagi Mas Ratna, tapi mungkin lebih ke Mbak Dewanti ya atau Pak Nafan. Tadi Pak Nafan sedikit menjelaskan bahwa fungsional itu juga bisa diperhitungkan dalam kendaraan operasional ya. Apakah jabatan fungsional itu juga diperhitungkan dalam perhitungan SBSK tanah dan bangunan pemerintah ya? Maksudnya bukan untuk bangunan pemerintah kayak apa bisa disetarakan dengan eselon 4, eselon 5 seperti itu karena ya beberapa ada pertanyaan dari KL terkait hal tersebut gitu. Terima kasih. Baik, mungkin izin menjawab Mbak Melani. Apakah pimpinan tertingginya itu maksudnya sebagai Jafung ya? Mungkin bisa juga ya. Aku kurang ini. Mungkin bisa Iya. juga sih, benar juga. Pimpinan terutama bisa juga jadi Jafung ya, betul. Gimana Mbak Dewanti, boleh Kalau dikasih penjelasan? iya izin kalau yang di PMK 172 itu ada yang setingkat begitu ya Mbak Melani. Ini menurut saya mungkin yang di situ eselonisasinya ya yang di dalam ya. Ya, untuk yang tanah bangunan ini udah ada bukan penyetaraan ya. SBSI-nya dihitung berdasarkan misal eselon 4 atau setingkat. Terus ada juga untuk yang Jafung juga ada sih dihitung di situ. Jadi bisa. Makasih Mbak Dewanti. Apakah suara saya bisa ditangkap? Halo? Izin Pak Suratno, suaranya terlalu kecil Pak. Terlalu pelan ya? Iya betul Pak.
dulu aja, saya perbaiki dulu ya. Ini mikrofonnya. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan langsung open mic. Mungkin sambil menunggu Pak Suratno juga lagi fixing mic-nya dulu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Suratno sama Mbak Dewanti. Ya, tadi pertanyaan itu pernah disampaikan ke saya, tapi yang maksud saya yang pertanyaan Mbak Melani tadi, kalau fungsional bisa disetarakan, apakah itu hanya berlaku untuk usulan kendaraan atau untuk usulan bangunan kantor juga? Karena itu akan berpengaruh ke luasan SPSK-nya. Maksudnya kan ada kolom jabatan fungsional, jabatan fungsional di sini. Di perhitungan SPSK-nya, baik existing maupun usulan. Nah, kalau itu disetarakan kan, apakah itu bisa masuk ke yang struktural juga? Itu kemarin juga ditanyakan ke saya nggak berani jawab untuk yang itu. Karena berpengaruh ke perhitungan. Mumpung ini forumnya pas, saya coba tanya mungkin untuk teman-teman juga. Nah, ini kan ada fungsional. Nah, nanti ketika disetarakan apakah boleh masuk ke itu, masuk ke eselonnya struktural? Apakah itu berlaku untuk kendaraan aja atau yang ini juga boleh? Itu Pak Nafan mohon izin. Karena kemarin saya nggak berani jawab untuk yang ini karena pasti akan merubah perhitungan SPSK ketika dia ditambahkan. Gimana Mbak? Mungkin maksudnya itu ya Mbak Melani ya? Saya baru ingat ketika Mbak Melani tadi menyampaikan baru oh ya kemarin saya ditanyakan itu dan nggak bisa jawab. Kalau seperti itu gimana Mbak Melani? Mbak Dewanti? Ya, izin Pak Ratno, kalau di 172 itu ada setingkat ya, eselon 3 sebagai kepala kantor dan yang setingkat. Setahu saya emang yang setingkat ini bisa dianggap dari Jakung juga. Gitu. Berarti boleh ya? Nanti saya teruskan. Ya, Pak. Setara ya? Oh, bisa.
Iya, begitu. Sudah jelas ya tadi, Pak? Iya, karena ada kata setingkatnya itu, jadi bisa diperhitungkan. Namun kecuali untuk yang KDJ, yang jabatan, kalau jagung belum diperhitungkan. Gitu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin untuk acara Rabu Ilmu pada pagi hari ini dapat kita cukupkan. Terima kasih kepada Pak Suratno, Pak Naf'an atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktu pada Rabu Ilmu pagi ini. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suratno, Pak Naf'an, dan Mbak Dewanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Makasih ya Mas Ratno.